masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Idris Siwan. Di sini, saya akan membahas mengenai kasus tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ini merupakan pelanggaran hak mendapatkan pendidikan. Angka putus sekolah di Indonesia yang mencapai lebih dari 2,4 juta anak per tahun adalah tragedi nasional yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut 1,2 juta anak tidak melanjutkan setelah lulus dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Dan 1,1 juta anak yang sempat melanjutkan namun putus sekolah di tengah jalan. Sebuah pemborosan sumber daya dan kehilangan potensi yang sangat besar bagi bangsa. Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan dengan 70% kasus putus sekolah terjadi karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anak. Diikuti oleh faktor jarak sekolah yang terlalu jauh, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pernikahan dini, khususnya untuk anak perempuan dan anak yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Masalah ini bersifat multidimensional dan memerlukan solusi yang komprehensif, bukan sekedar pembebasan biaya sekolah yang sudah dilakukan melalui program BOS, namun nyatanya belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Sekolah rakyat dirancang sebagai solusi radikal yang mengatasi akar masalah putus sekolah dengan menghilangkan sama sekali beban ekonomi dari pendidikan. Dengan model boarding school, anak-anak dan keluarga miskin tidak perlu lagi khawatir tentang biaya transport ke sekolah karena mereka tinggal di asrama. Tidak perlu khawatir tentang biaya makanan karena disediakan 3 kali dalam sehari. Yang paling penting, mereka terbebas dari tekanan untuk bekerja membantu orang tua karena kebutuhan dasar mereka dijamin oleh negara, memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya kepada pendidikan. Untuk mengatasi masalah jarak, sekolah rakyat dibangun tersebar di berbagai provinsi sehingga dapat menjangkau anak-anak dari daerah terpencil yang selama ini kesulitan akses ke sekolah berkualitas. Faktor utama penyebab putus sekolah yang pertama kondisi ekonomi. Ketidakmampuan membiayai seragam, transportasi, dan kebutuhan sekolah lainnya, serta kebutuhan mendesak untuk bekerja membantu keluarga. Faktor yang kedua adalah pernikahan dini dan sosial. Pernikahan dini, terutama di wilayah perdesaan, menjadi penyebab umum. Selain itu, perundungan dan pergaulan negatif juga berkontribusi. Faktor yang ketiga adalah motivasi dan akses. Kurangnya dukungan orang tua, motivasi belajar rendah, dan kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir adalah penyesuaian lingkungan, kesulitan beradaptasi, terutama pada pola asrama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak bagi pribadi, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang pertama adalah dampak bagi pribadi. Yang pertama adalah terjebak kemiskinan. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan tinggi sangat terbatas. Yang kedua, masalah mental. Munculnya rasa rendah diri atau minder, stres, dan keputusasaan. Yang ketiga, kurang pengembangan potensi. Kehilangan kesempatan mengembangkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dan yang terakhir adalah risiko sosial. Rentan terjerumus dalam tindakan kriminalitas, kenakalan remaja, dan pernikahan dini. Dan yang kedua adalah dampak bagi masyarakat. Yang pertama, ketimpangan sosial, memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua adalah peningkatan kriminalitas. Lingkungan menjadi kurang aman karena tingginya angka pengangguran. Yang ketiga adalah siklus kemiskinan. Anak-anak yang putus sekolah cenderung melahirkan generasi berikutnya yang kurang terdidik. Dan yang terakhir adalah kualitas SDM atau sumber daya manusia yang rendah.
menurunnya daya saing masyarakat di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak bagi negara. Yang pertama, beban ekonomi. Meningkatkan beban negara dalam hal penyaluran bantuan sosial dan penanganan kriminalitas. Yang kedua, menghambat pertumbuhan, mengurangi produktivitas nasional dan inovasi karena kurangnya tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah kegagalan bonus demografi. Bonus demografi tidak dimanfaatkan secara maksimal, justru menjadi beban jika penduduk usia produktif tidak terdidik. Dan yang terakhir adalah middle income trap. Risiko terjebak sebagai negara berpendapatan menengah karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Selanjutnya adalah tindakan yang dapat dilakukan masyarakat. Yang pertama, pendampingan dan intervensi diri. Warga dan tokoh masyarakat dapat mengidentifikasi anak yang terancam putus sekolah karena masalah ekonomi, perilaku, atau akademik, lalu memberikan pendampingan khusus. Yang kedua, bantuan finansial berbasis komunitas. Menggalang dana atau beasiswa lokal untuk membantu biaya sekolah dan perlengkapan anak kurang mampu. Yang ketiga, penguatan pendidikan alternatif. Mendorong anak yang sudah putus sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket A, B, C, atau pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan, dampak putus sekolah, dan mencegah pernikahan dini atau pekerjaan anak. Terakhir, saya akan menyampaikan pesan moral dan motivasi bagi kita semua. Pendidikan adalah investasi, bukan beban. Berhenti sekolah bukan berarti berhenti belajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk dirimu sendiri, agar memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan beban yang harus dihindari. Saya, Idrik Silwan, izin pamit undur diri.